Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir singkat dari surah-surah pendek dalam juz amma. Dan kita sudah sampai kepada surah Al-Laili. Surah Al-Lail ini ada asbab nuzul yang disebutkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan bahwa surah ini turun kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kita kenal bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang paling mudah untuk menginfakkan hartanya. Bahkan dia pernah 2 kali menghabisi hartanya untuk infak di jalan Allah. Salah satunya adalah ketika peristiwa hijrah yang mendanai hijrah Rasul dan hijrah dirinya adalah Abu Bakar Siddiq dan membawa seluruh hartanya. Kemudian yang kedua dalam peristiwa perang Tabuk, di mana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menginfakkan semua hartanya sampai Rasul heran. Kemudian mengatakan, "Wahai Abu Bakar, kau tinggalkan apa anak dan istrimu?" Maka Abu Bakar mengatakan, "Aku tinggalkan kepada Allah dan Rasulnya." Maka dengan sebab ini turun surah Al-Lail, di mana Allah subhanahu wa ta'ala di akhir-akhir surat mengatakan, "Wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda." Wa sayujannabuhal atqa, dan orang-orang atqa yang bertakwa, maksudnya Abu Bakar, akan terhindar dari neraka. Karena ketika dia bersedekah dalam rangka membersihkan hatinya, dan dia tidak menghendaki balasan dari manusia, dan kelak dia akan mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia pun akan redha. Jadi surah Al-Lail ini turun kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, diambil dari ujung dari surah Al-Lail ini. Baik, kita mulai daripada surat Al-Lail dari ayat yang pertama dan begitu seterusnya. Allah mengatakan, "Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz-dzakara wal-untha." Di sini Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan 3 sumpah. Pertama, Allah bersumpah dengan malam. Wal-laili idza yaghsha, demi malam apabila sudah menutup dengan datangnya kegelapan. Wan-nahari idza tajalla, dan demi siang ketika tampak cahayanya. Wa ma khalaqadz-dzakara wal untha, dan demi yang menciptakan ada jenis laki-laki dan ada jenis perempuan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan malam dibandingkan siang,
menunjukkan bahwa malam itu memiliki keistimewaan yang tidak didapat di siang hari. Apa itu? Disebutkan oleh para ulama bahwa ibadah yang dilakukan di malam hari itu lebih afdal dibandingkan ibadah yang dilakukan di siang hari. Tentu selain yang diwajibkan. Tentu ada alasannya kenapa para ulama mengatakan seperti itu. Pertama, bahwa ibadah malam itu biasanya mendekatkan kita kepada keikhlasan. Mau ria sama siapa malam-malam, orang tidur semua. Kecuali antum sholat malam kemudian live di TikTok, lain ceritanya. Ya. Tapi kalau seandainya antum tegak berdiri di malam hari di saat manusia tertidur, susah orang ria. Mau ria sama siapa? Mau ria sama jin? Tidak mungkin. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa ibadah di malam hari itu dia lebih berasa kepada jiwa. Dan itu disebutkan dalam surah Al-Muzammil, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam itu lebih berasa ketika seseorang itu sholat. Jadi lebih berasa khusyuknya. Dan ketika membaca Quran itu lebih menjiwai. Kemudian yang ketiga, bahwa ibadah di malam hari itu penuh dengan ijtihad, kesungguhan. Bagaimana tidak, dia harus melawan kantuk kan? Harus melawan gelap, harus melawan ngantuk, harus melawan takut, dan begitu seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man yujahidu fina lanahdiyannahum subulana." Siapa yang betul-betul sungguh-sungguh untuk meraih hidayah kami, kata Allah, maka akan kami berikan hidayah kepadanya. Jadi ada kesungguhan ibadah karena banyak penghalang-penghalangnya kan itu. Apalagi kalau hujan, dingin, makin malas lah orang bangun itu. Ya. Kemudian juga ibadah malam juga ada tambahan pemahaman. Orang kalau membaca di malam hari itu mudah paham. Berbeda kalau membaca di siang hari. Dan lebih daripada itu, malam itu tempat turunnya rahmat, turunnya ampunan, dan setiap doa-doa mustajab, dan setiap permintaan dikabulkan. Karena ini berdasarkan sabda Nabi SAW, bahwa Allah turun ke langit dunia itu bukan di 3 malam akhir. Jadi setiap hari Allah turun ke langit dunia itu di sepertiga malam akhir, kemudian menawarkan 3 perkara. Allah Subhanahu wa taala menawarkan, pertama, man yad'uni fa astajibalah, siapa yang berdoa aku kabulkan. Wa man yas'aluni fa u'tiyah, yang kedua, siapa yang minta aku kasih permintaannya. Kemudian yang ketiga, wa man yastaghfiruni fa aghfirullah, siapapun yang minta ampun ku ampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Inilah yang kita cari di dunia kan. Bahwa permintaan kita itu dikabulkan, doa-doa kita diijabah, dan dosa-dosa kita diampuni. Dan itu ada di malam hari. Jadi yang ingin seseorang itu punya hajat sesuatu, umpamanya punya hajat sesuatu, tentu doa saja tidak cukup tanpa usaha. Usaha pun tidak cukup tanpa doa. Harus ada dua-duanya itu. Kalau kita menghendaki sesuatu dan sesuatu itu ingin kita raih dan berhasil, maka harus tergabung 2 syarat. Pertama doa, yang kedua usaha. Doa lakukan di sepertiga malam akhir, karena di situ kita berjumpa dengan Allah. Usaha ya di siang hari. Makanya ketika Nabi SAW turun padanya surah Muzammil, surah Al-Muzammil itu perintah kepada Rasul untuk tahajud. Kenapa Nabi SAW diperintahkan untuk tahajud? Dan surah Muzammil itu surah kelima yang turun. Seorang pendakwah itu
seperti Nabi SAW itu kan akan ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan mengajak manusia sebanyak-banyaknya ke dalam hidayah, sehingga Nabi SAW perlu bangun di tengah malam untuk meminta kepada Allah hidayah agar orang-orang yang didakwahi itu sadar, karena hidayah itu kan milik Allah, bukan milik kita. Kita kan hanya menerangkan saja, ini nggak boleh, itu boleh, ini baik, itu tak baik. Tapi yang menyadarkan dia itu bukan kita, kita hanya ngasih tahu saja. Yang menyadarkan itu hidayatut taufik. Lah hidayatut taufik itu kita minta di malam hari. Ya Allah, saya akan menasihati kakak saya, adik saya, ibu saya, tolonglah berikan hidayah. Nanti besoknya antum datang, usaha, kasih tahu. Jadi itu menggabungkan antara doa dan usaha namanya. Dan doa itu paling manjur ketika dilakukan di malam hari. Kemudian juga ibadah di malam hari itu bisa mengangkat derajat manusia. Bisa mengangkat derajat manusia, bahkan lebih daripada itu bisa menyehatkan badan. Karena kan begini, ada hadis yang mengatakan, saya, antum atau siapapun kalau tidur di malam hari, maka setan akan datang kepada kita, kemudian akan mengikat tengkuk kita sebanyak 3 ikatan. Setiap ikatan setan akan mengatakan, nim naumatan tawilah, tidurlah dengan tidur yang nyenyak, malam masih panjang, padahal sudah subuh tuh. Kemudian diikat lagi, kemudian dibisikin gitu lagi, diikat lagi, dibisikan gitu lagi, sampai 3 ikatan. Tapi Rasul mengatakan, barang siapa yang terbangun kemudian berzikir, maka lepas 1 ikatan. Siapa yang bangun kemudian berzikir, maka lepas 1 ikatan. Yang kedua, kemudian dia beranjak wudu, maka lepas 2 ikatan. Kemudian yang ketiga, ketika 3 ikatan lepas dengan zikir, dengan wudu dan dengan salat, kata Rasul mengatakan, nanti di pagi hari jiwa kita akan bersih dan kita akan semangat hidup. Tapi sebaliknya kata Rasul, kalau seandainya ikatan itu tidak terlepas dari tengkuk kita karena tidak berzikir, tidak wudu, tidak salat, sama sekali tidak melaksanakan subuh gitu ya, maka hatinya akan jahat dan akan banyak masalah yang dia tidak tahu masalah itu datang dari mana. Artinya bahwa ibadah di malam hari itu kan faedahnya besar itu untuk kita kan, baik untuk kesehatan atau untuk menghadapi sebuah permasalahan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahiman, mendatangkan kesehatan, dan itu kita bisa rasakan kan. Umpamanya antum tidur pada isya lah, kalau tidak ada kajian ya, kemudian bangun jam 3 dan itu tidak tidur lagi sampai pagi, sampai bekerja. Ya mungkin ngantuk-ngantuk sedikit di pagi hari itu, tapi tidak akan malas. Tapi coba seandainya antum tidur jam 2 atau tidur jam 3, walaupun bangun jam 10, itu rasanya badan ini sakit, kawan. Rasanya malas gitu kan. Itu bisa kita rasakan kok. Artinya wahyu itu ketika Nabi SAW memberikan arahan seperti itu memang sebuah kenyataan, kita bisa buktikan dengan kita sendiri gitu. Kalau kita memang cukup tidur dari pada isya sampai jam 3 itu, walaupun tidak tidur lagi sampai besok sampai malam lagi, itu badan kita akan sehat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari alasan-alasan inilah kenapa malam itu jauh lebih baik dibandingkan siang hari. Tapi walaupun demikian, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan malam, memang malam itu banyak keutamaan, tapi banyak juga kejahatan terjadi malam hari. Dari sini Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kepada kita hambanya untuk berlindung dari malam seperti berlindung kepada setan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ghasiqin idza waqab itu artinya malam apabila menutup. Kita harus berlindung dari malam apabila menutup, sudah gelap, maksiat. Tapi kalau sudah datang di malam hari kemudian tidak tidur, pasti akan kepikiran maksiat tuh. Karena memang kekuatan setan itu menguat di malam hari. Mereka kirim di malam hari. Bahkan termasuk tersebarnya penyakit, bakteri dan begitu seterusnya, hewan-hewan yang membahayakan itu lepasnya di malam hari.
Makanya kita disuruh berlindung dari malam hari, karena kejahatan itu umumnya di malam hari, maksiat juga umumnya di malam hari. Diskotik, pelacuran, perjudian, orang mabok, kelahi dan begitu seterusnya, itu rata-rata di malam hari. Makanya untuk mengatasi kehendak adanya maksiat di malam hari itu, Nabi SAW memberikan arahan kalau bisa tidur cepat. Kalau memang pada Isya itu tidak ada kegiatan dunia, nggak ada kegiatan akhirat, sudah tidur saja, supaya kita tidak kepikiran maksiat, tidak datang setan mengganggu kita. Ataupun kalau tidak maksiat, kita menghabiskan waktu percuma. Akhirnya disengaja kita tidak tidur sampai setelah lewat jam 12, jam 1 ngantuk, jam 2 tidur. Itu sengaja setan membuat kita akhirnya lupa tahajud, bahkan subuh pun bablas. Dari sini ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jal, maka di situ Nabi SAW kemudian melarang, ya, tidak boleh tidur setelah maghrib dan sangat membenci begadang setelah isya, kecuali memang dikecualikan, kecuali ada urusan yang bermanfaat untuk dunia, umpamanya cerita bisnis, cerita usaha, atau manfaat untuk kehidupan akhiratnya, cerita agama, pengajian, atau mungkin ada tamu, kita ingin menghormati tamu, kita ajak makan, jalan ke sana kemari kan, akhirnya kita tidak tidur. Tetapi kalau tidak ada perkara-perkara seperti ini, maka sebaiknya tidur. Apalagi orang-orang yang sudah usianya di atas kepala 4, kepala 5, itu penting karena menjaga kesehatan dia, ya. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal laili idza yaghsha, demi malam apabila menutup. Kemudian wan nahari idza tajalla, demi siang apabila nampak cahayanya. Dengan malam dari segi cuaca, di mana siang itu dibuat agak panas dan malam itu dibuat agak redup. Makanya malam hari ada dibandingkan bulan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bedakan cuaca seperti itu? Kenapa nggak disamakan saja bulan itu di malam dan di siang hari, atau matahari itu di siang dan di malam hari? Allah sengaja membuat waktu kapan kita istirahat, kapan kita bekerja. Makanya ketika siang itu dibuat panas, akhirnya darah itu kemudian naik, kemudian badan ini gerak jadinya. Tapi di siang hari sengaja diredupkan supaya mata kita ini mudah ngantuk, supaya istirahat. Coba bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur waktu itu, kapan istirahat, kapan bekerja, ya. Dan orang bekerja itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, itu bukan perkara biasa, tapi bisa menjadi perkara luar biasa. Orang bekerja dalam rangka menghidupi keluarga itu bisa jadi luar biasa kalau kita ada niat. Karena Allah mengatakan, Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat. Amal itu kan ditentukan niatnya. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis tentang keutamaan bekerja di siang hari, inna minadz dzunub dzunuban la yukaffiru has-salatu wala siyam wala al-hajju wala al-umratu. Ada dosa-dosa itu, kata Rasul, tidak bisa digugurkan dengan salat, dengan puasa, dengan haji dan dengan umrah. Sahabat mengatakan, lalu dengan apa caranya? Kemudian Rasul mengatakan al-humumu fi talabil ma'isyati, dengan cara banyak kepikiran ketika dia mencari nafkah. Artinya ketika mencari nafkah itu kan terkadang Allah berikan kesulitan, terkadang Allah berikan kemudahan kan. Ada yang dimudahkan, kok enak cari uang itu. Tapi ingat bahwa Allah tidak mungkin, pasti satu hari itu akan datang susah itu. Entah susah di perusahaannya, bertengkar dengan atasannya, dipecat manajernya, kemudian akhirnya di PHK atau pengangguran, apalagi serabutan kerjanya susah. Lah akhirnya orang itu harus mikir macam mana caranya saya dapat harta halal supaya keluarga saya bisa makan. Lah ketika kita banyak kepikiran seperti ini, inilah yang menggugurkan dosa kita tuh, ya. Kenapa? Karena berpikir untuk mencari nafkah demi menghidupi keluarga itu sebuah ibadah. Sebuah ibadah. Itu lebih afdal dibandingkan kita menafkahi anak yatim yang jelas-jelas fakir,
ataupun para fuqara wal masakin, atau janda-janda miskin, atau pembangunan masjid, pesantren, atau sebutkanlah antum infak kemana, maka menafkahi keluarga jauh lebih afdal dibandingkan infak-infak itu semua. Karena infak-infak itu semua kan kalau ada kelebihan, setelah kita mencukupi keluarga kita, ada kelebihan harta, baru infak kan begitu. Jadi siang hari juga ada amalan yang luar biasa. Maka jangan pernah malas untuk bekerja, dan niatkan menghidupi keluarga itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga cari yang halal dan cari yang baik. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma khalaqa dzakara wal untha. Ma di sini ma mausul, artinya walladzi khalaqa dzakara wal unsa, dan demi yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Apa maknanya menciptakan laki-laki dan perempuan di sini? Maknanya Allah itu kalau menciptakan makhluknya pasti berpasangan. Allah itu kalau menciptakan makhluk pasti berpasangan. Tidak ada Allah menciptakan satu orang itu atau makhluk itu sendirian tanpa ada pasangannya. Pasti ada pasangan. Malam, siang itu pasangan, darat, lautan itu pasangan, ya, termasuk juga laki-laki dan perempuan itu pasangan. Jadi semua makhluk Allah itu dibuat pasangan. Kenapa? Biar beda dengan yang menciptakannya. Kalau Allah kan tidak ada pasangannya karena dia ahad, satu. Berarti ketika menciptakan makhluknya tidak boleh ada yang sama dengan dia, maka dibuat pasang-pasangan. Yang kedua, dibuat pasang-pasangan baik manusia, tumbuh-tumbuhan ataupun hewan, supaya ada real generasi namanya, supaya ada generasi yang meneruskannya. Sebab kalau seandainya Allah hanya menciptakan Adam saja tanpa menciptakan Hawa, enggak ada mungkin kita ini. Tetapi dengan diciptakan pasangan Adam Hawa, lahirlah manusia generasi setelah Adam sampai hari ini manusia berkembang biak di mana-mana. Begitu juga tumbuh-tumbuhan. Seperti kurma itu ada yang jantan, ada yang betina kan. Kalau tidak dikawinkan nggak berbuah. Salak juga begitu kan. Ada beberapa tumbuhan itu harus dikawinkan. Kalau tidak hasilnya tidak bagus. Ya, jadi intinya bahwa Allah menciptakan seperti itu supaya tetap terjaga populasi manusia, binatang ataupun tumbuh-tumbuhan, sehingga kelangsungan hidup itu akan stabil terus. Maka dibuatlah berpasang-pasangan. Kemudian setelah Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan tiga perkara ini, jawab sumpahnya apa? Inna sya'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian itu lasyatta, bermacam-macam. Kita lihat usaha manusia itu kan macam-macam kan. Ya, ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi pilot, ada yang jadi tukang, ada yang jadi, pokoknya manusia itu macam-macam usahanya. Begitu juga dalam kebaikan, ada yang semangat melakukan kebaikan, luar biasa pokoknya, sholatnya, puasanya, sedekahnya, zikirnya, baca Qur'annya. Di sisi lain ada yang semangat dengan maksiatnya, maksiat saja, semangatnya dengan maksiat. Makanya Rasul mengatakan, famu'tikuha au mubikuha, kullu yaumin annasu yaghdu famu'tikuha au mubikuha, kata Rasul. Setiap manusia itu keluar dari rumahnya kemudian membuat acara atau amalan yang terkadang amalan itu bisa menguntungkan kehidupannya dan juga agamanya, atau terkadang bisa mencelakakan hidupnya dan agamanya. Itulah manusia. Ya. Ada yang mengatakan bahwa kalimat as-sa'yu, usaha itu artinya tanafus, lain dengan amal. Karena Allah tidak mengatakan inna al-amala, tapi Allah mengatakan inna sa'ya. Apa bedanya amal dengan sa'ya? Secara arti bahasa Indonesia sama saja, artinya amalan, ya. Tapi sa'ya itu lebih khusus dibandingkan amal, karena sa'ya itu terkait dengan munafasah, kita berlomba-lomba. Kalau amal itu tidak. Tapi kalau sa'i itu artinya berlomba-lomba, artinya berjalan kencang. Ada namanya ketika sa'i itu ada romal, berjalan lari kencang gitu ya. Artinya tanafus. Dalam bahasa pertama hasad, yang kedua ghibthah, yang ketiga tanafus namanya. Kalau hasad ma'ruf ya. Pamannya ada dua orang ini, yang satu kaya, yang satu miskin. Yang si miskin pula berangan-angan, ya Allah, kenapa dia kaya? Ya Allah, hancurkan saja kekayaannya biar dia sama dengan saya, katanya. Kenapa dia kok bisa lebih dari saya? Hasad kan
dia orang yang tidak mau ada yang lebih dari dia, kalau bisa setara atau di bawahnya. Itu orang hasad tuh. Berangan-angan kenikmatan orang lain hancur dengan cara apapun. Yang penting jangan sampai dia sukses. Itu namanya hasad. Ya. Imma dengan cara hasadnya supaya hartanya berpindah kepada dia, atau enggak berpindah pun tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai dia lebih kaya dari saya. Itu orang hasad namanya. Ya. Yang kedua, ghibthah. Ghibthah ini mirip-mirip dengan hasad, tapi ghibthah itu hasad yang terpuji. Karena ghibthah itu tumbuh dari rasa cinta. Umpamanya ada tetangga kaya, bisa haji, bisa kurban, bisa ibadah. Kemudian kita berangan-angan, ya Allah, kalau saya seperti dia, aku pun sama juga lah, pengen haji kayak dia, pengen umroh kayak dia, pengen korban kayak dia. Tapi tidak berangan-angan menghancurkan hartanya. Dia pengen seperti dia saja. Itu namanya ghibthah, itu hasad yang terpuji namanya ya. Tapi ada namanya tanafus. Tanafus itu berlomba-lomba. Masa tetangga saya bisa sholat jamaah, saya pun harus bisa. Ya. Masa tetangga saya bisa korban, sama-sama usahanya, saya pun bisa korban kok. Kok tetangga bisa umroh, saya pun bisa umroh. Ah, itu namanya tanafus. Dia berlomba-lomba gitu ya. Jangan sampai kemudian kebaikan itu hanya orang saja yang bisa melaksanakan, saya pun bisa melaksanakannya. La sa'ya di sini artinya tanafus. Ya. Jadi kita berlomba-lomba meraih sebanyak-banyaknya pahala. Inna sa'yakum lasyatta. Tapi kenyataannya ada orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, ada orang yang berlomba-lomba dalam kejahatan, itu masalahnya. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Faman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra." Ya. Fa amma man a'ta, maka kalau dalam usahanya tadi betul-betul dia a'ta, memberi. Dia punya harta, dia sedekahkan. Dia punya ilmu, dia ajarkan. Dia punya jabatan, dia gunakan untuk kebaikan. Dia punya ide-ide yang cemerlang, yang bagus, dia torehkan idenya supaya bermanfaat bagi manusia. Ada orang yang butuh tetangga kita, kita bantu dengan tenaga kita, dengan waktu luang kita. Pokoknya betul-betul dia usahakan jangan sampai hidupnya tidak bermanfaat untuk manusia. Itu namanya a'ta. Ya. Kemudian fa amma man a'ta wattaqa. Kalau a'ta itu mengamalkan kebaikan, wattaqa itu artinya menjauh dari keburukan, menahan syahwatnya, menahan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah. Kemudian wasaddaqa bil husna, dalam hatinya pun dia meyakini adanya husna ilaha illallah. Dia yakin dengan Islam, dia yakin dengan sorga, dia yakin dengan kebenaran. Maka kalau itu kemudian diyakini, maka Allah tutup ayatnya, fasanuyassiruhu lil yusra. Sudah mudah jalan hidupnya ke sorga itu, Allah mudahkan lagi. Ya. Maknanya kalau kita ini sudah betul-betul memberikan waktu kita ini untuk disedekahkan kepada manusia, atau bersedekah kepada badan diri sendiri dengan cara berzikir, sholat atau apa namanya, kemudian dia berusaha menjauhi yang diharamkan Allah, kemudian kita yakin dengan balasan, sebenarnya hidup dia sudah mudah melangkahkan kakinya ke sorga itu, tapi Allah mudahkan lagi. Contoh mamanya orang yang hobi dengan sholat, dia sholat wajib sudah biasa, ditambah dengan sholat-sholat sunnah, hobi dia dengan sholat itu. Atau mungkin orang hobi dengan puasa, ya, bukan hanya Ramadan saja, dia tambah dengan Dawudnya, dengan Senin Kemisnya, dengan puasa Dawudnya, dengan puasa Ayyamul Bidnya umpamanya. Artinya dia mudahkan tuh, ya. Karena ibadah itu akan melahirkan ibadah yang lain, sama dengan maksiat akan melahirkan maksiat yang lain. Contoh umpamanya orang yang berhutang, kemudian tidak bayar di waktu yang harusnya dia bayar, itu udah maksiat itu. Kalau seperti ini melahirkan maksiat yang lain, mulai dia berdusta, ya. Kemudian setelah berdusta, mulai dia mengkhianati amanah. Nanti sudah ketemu kapan mau bayar, minggu depan, itu sudah berdusta tuh. Karena setelah minggu depan rupanya nggak dibayar, berarti dia khianat dengan janji kan. Banyak itu, nanti dari satu dosa itu akan beranak dosa-dosa itu. Lah sebagaimana dosa bisa beranak, maka ibadah juga bisa beranak. Orang kalau sudah bisa melaksanakan sholat 5 waktu, pasti dia bisa melaksanakan sholat sunnah di siang hari. Orang kalau sudah bisa melaksanakan sholat sunnah di siang hari, pasti dia bisa tahajud di malam hari. Akan melahirkan kemudahan-kemudahan.
kalau Allah Subhanahu wa taala sudah melahirkan kemudahan untuk melaksanakan ibadah dari satu ibadah ke ibadah berikutnya, fa idza faragta fansab, kalau selesai ibadah ini melakukan ibadah yang lain, maka Allah akan tutup seperti itu. Artinya dia kematiannya pasti ditutup dengan husnul khatimah. Kenapa? Karena sudah mudah jalannya ke sorga, Allah mudahkan lagi. Ya, itu namanya fasanu yassiruhu lil yusra. Tapi sebaliknya, fa amma man bakhila, kalau dia bakhil, punya harta tidak mau sedekah, bakhil, punya ilmu tidak mau diajarkan, bakhil, jabatannya untuk kepentingan dirinya dan tidak pernah untuk kebaikan, tidak pernah bersedekah kepada dirinya, entah dengan zikir, baca Quran, mengajak manusia kepada kebaikan, bakhil pokoknya. Dia hanya mementingkan dirinya saja. Wastaghna, dan merasa cukup dengan dirinya. Dia nggak butuh dengan Allah, nggak butuh dengan sholat, nggak butuh dengan puasa, nggak butuh dengan sedekah. Pokoknya yang penting hidupnya senang menurut hawa nafsunya. Wa kadzdzaba bil husna, kemudian mendustakan bahwa di sana ada balasan setelah kematian, maka Allah tutup ayatnya, fasanu yassiruhu lil usra. Sudah mudah maksiatnya, Allah mudahkan lagi maksiatnya itu, maka Allah akan permudah kesulitannya. Sudah sulit melakukan ibadah, Allah sulit, akhirnya dimudahkan maksiat, dan Allah tutup dengan kemaksiatan, sul khatimah, naudzubillah. Makanya kemudian Allah katakan, fa anzartukum naran taladza, kuperingatkan kalian, di sana ada neraka. Jangan sampai kita bakhil, jangan sampai kita mengumbar maksiat. Nanti Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita mendustakan balasan setelah kematian. Ingat, di sana ada neraka, kata Allah. Fa anzartukum naran taladza, kuperingatkan kalian ada neraka yang menyala di sana. Fa anzartukum naran taladza la yaslaha illal ashqa, yang tidak mungkin menyentuh kecuali orang-orang yang celaka. La yaslaha illal ashqa. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan soal harta. Ya, bahwa harta itu apabila manusia sudah binasa, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa harta itu tidak akan berguna idza taradda, apabila manusia sudah binasa. Kemudian Allah mengatakan, wa inna alaina lal huda wa inna lal akhirata wal ula. Ingat bahwa harta dan hidayah itu tidak ada yang punya melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirat dan dunia juga yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Di tiga ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan soal harta. Kalau kalian bakhil, terserah kalian. Bakhil harta, bakhil ilmu, bakhil jabatan, bakhil yang lain, terserah kalian. Kalian merasa cukup, tapi ingat, karena ini kan konteksnya bicara soal harta, karena kan asbab nuzulnya kan bicara Abu Bakar tuh yang bersedekah. Harta yang kalian tidak sedekahkan itu loh, tidak akan berguna kalau seandainya engkau ini sudah binasa. Idza taradda, apabila binasa, apalah harta yang bisa berguna coba? Makanya saya katakan, kalau kita bicara soal harta atau dunia itu kan ada dua kemungkinan saja. Boleh jadi dunia yang meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkan dunia. Boleh jadi harta yang meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkan harta. Harta yang meninggalkan kita, datang tsunami, habis rumahnya. Ya, datang gempa, roboh rumahnya. Datang corona, pilot perusahaannya. Itu harta yang meninggalkan kita namanya. Tapi kalau kita meninggalkan harta, artinya kita yang mati. Hartanya masih banyak, tapi kita yang mati. Akhirnya dengan kematian pula kita tidak bisa memanfaatkan harta kita itu. Makanya Allah mengatakan, ingat ya, bahwa kalau orang sudah binasa itu harta tidak akan berguna lagi. Kemudian Allah mengatakan, wa inna alaina lal huda, petunjuk itu hanya milik Allah. Maka mintalah petunjuk kepada Allah. Kita diajarkan 17 kali loh dalam setiap hari itu kata-kata ihdinas siratal mustaqim dalam setiap salat wajib kan. Artinya kita minta petunjuk supaya kita jangan bakhil, supaya kita jangan merasa cukup kepada diri dan tidak butuh kepada Allah, supaya kita jangan sampai mengingkari adanya balasan setelah kematian. Minta petunjuk kepada Allah agar kita bisa memberi dan tidak bakhil, agar kita senantiasa bisa menekan maksiat dan
menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengamalkan la ilaha illallah, syariat Islam yang dengan itu mengantarkan kita ke dalam sorga. Karena ingat, dunia dan sorga itu milik Allah. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Begitu juga akhirat dan dunia itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan la yaslaha illal ashqa. Ketika Allah mengatakan fa anzartukum naran taladza la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. Aku ingatkan kau dengan neraka, di mana neraka itu tidak akan disentuhkan kecuali bagi orang yang celaka. Siapa orang yang celaka? Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah kemudian dia berpaling. Dia enggak merasa sholat itu penting, makanya dia tinggalkan sholat. Dia tidak merasa puasa itu penting, makanya dia meninggalkan puasa Ramadan. Itu banyak di masyarakat kan. Sholat tuh malas. Kadang-kadang saya lihat tukang-tukang dah susah di dunia kerjanya, capek, keringat, gaji tak banyak, tak sholat pula dia. Coba kan. Orang kaya masih mending lah, senang di dunia kan. Ini sudah kere, dah susah. Dia hidup saja dari situ kerjanya. Ketika teng azan itu, malah ngerokokan lagi, diem. Tunggu jam 1 kerja lagi. Hari-hari seperti itu. Janganlah kita sudah fakir di dunia masuk neraka pula kan gitu ya. Harusnya kan kalau sudah kita susah di dunia, makanya kenapa orang itu harus banyak mengingat kematian kayaknya. Jadi orang-orang yang fakir itu harus banyak mengingat kematian, karena orang ingat mati itu biasanya yang kaya jadi lemes, kemudian yang fakir jadi semangat. Orang kaya kalau ingat mati lemes dia. Duh, gimana kalau mati harta saya? Lemes jadinya dia. Orang fakir kalau ingat mati jadi semangat. Gak apa-apa saya fakir di dunia, tapi janganlah saya tidak masuk surga. Semangat ibadah akhirnya dia. Jadi orang-orang yang sudah susah di dunia janganlah dipersulit pula di akhirat. Dengan cara apa? Tidak atau mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tutup ayatnya wasayujannabuhal atqa. Tapi Allah pasti akan menjauhkan orang-orang yang bertakwa itu dari api neraka. Siapa orang bertakwa? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Orang yang menginfakkan hartanya dalam rangka membersihkan jiwanya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tuzza. Betul-betul dia tidak mengharap balasan apa yang sudah disedekahkannya. Saya hanya balasan Allah saja. Maka orang seperti ini Allah mengatakan wala saufa yarda. Pasti dia akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah Al-Lail ini secara global adalah sebuah pelajaran sebenarnya bagi kita saat meraungi kehidupan dunia. Jadi di dunia ini harusnya kita ini banyak memberikan manfaat baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain dengan cara memberi, punya ilmu, ajarkan, punya harta, sedekahkan, punya jabatan, gunakan untuk kebaikan, punya tenaga, korbankan, punya waktu, korbankan. Jangan sampai kemudian per detik dalam kehidupan kita ini tidak ada yang bermanfaat. Makanya lihat 3 ayat pertama, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. 3 ayat ini sebenarnya kalau kita ambil petik pelajaran, apapun yang antum raih pasti akan sukses. Pertama Allah mengatakan wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Ini bicara soal waktu. Kan malam dan siang kan bicara waktu. Dan manusia itu pasti bergelut dengan waktu. Terkadang kita ini ingin menyelesaikan sesuatu tapi waktunya keburu habis. Akhirnya kemudian tidak selesai, besok lagi dikerjakan. Jadi waktu itu makanya jangan sampai kemudian waktu itu disia-siakan. Orang yang malas itu gak akan berhasil. Tapi orang yang semangat menjaga waktu pasti berhasil. Kemudian yang kedua, wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Di sini bicara soal manusia. Ada laki-laki dan perempuan dan kemudian lahirlah generasi. Artinya ada orang yang hadir di situ dalam rangka mengelola waktu.
Kemudian inna sayyakum lasyatta, ini bicara amal, bicara kerja. Ya, bicara kerja dan semangat kerja. Kalau ada manusianya, ada waktunya, semangat bekerja, oh, pasti akan berhasil. Ya, jadi ayat pertama saja menginspirasi kita itu. Kalau kita hendak menginginkan sesuatu dari urusan dunia atau akhirat, maka bekerja dengan cara rajin. Jangan sia-siakan waktu, karena setiap waktu itu kalau orang barat itu sekian ribu kalau lewat menurut mereka, ya. Sehingga orang-orang barat itu mereka betul-betul memanfaatkan waktu luar biasa. Masa kita kemudian orang Islam yang dalam Al-Quran itu selalu diingatkan soal waktu, justru kita malas-malas, kemudian berangan-angan ingin senang gitu ya, dan kalau mati pun ingin masuk surga, dari mana juntrungannya? Ya, harus ada waktu, harus ada amal, harus ada kerja, baru kita sukses. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan dari surah Al-Lail yang singkat, mudah-mudahan manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi